Selesai. Hapus dulu biar profesional ya. Oke, udah tinggal email doang. Nah, jadi itu sebenarnya ini sebelum nunggu yang lain masuk ya. Yang mau kita buat itu tujuannya tuh ini gitu. Jadi kita tuh mau bikin analisis prediksi gitu, analisis model prediksi. Nah, metodenya yang mau kita pakai, yang kita pelajari hari ini itu adalah regresi linear atau linear regresi yang akan yang kalian sebenarnya harusnya udah baca ya di PPT-nya buat hari ini kan. Ini tipenya flip classroom gitu. Kalian udah baca-baca gitu. Nanti mungkin aku akan shortly ngejelasin lagi supaya nggak bingung dikit aja. Nah, jadi tuh apa ya, framework projectnya itu akan seperti ini. Jadi pertama tujuannya gitu. Jadi dari dataset kalian itu tujuannya mau menganalisis apa. Jadi mau bikin prediksi apa gitu. Kalian mau menghasilkan data apa gitu. Kalau kemarin dicontohin, nanti mungkin aku contohin juga. Misalnya aku mau memprediksi hari ini tuh hujan atau enggak. Nah itu juga bisa. Terus isinya itu ya ini objektif gitu ya. Nah kalau misalnya si Spotify ini problem statementnya it is hard for artists to determine whether their song will be topping the charts or not. Jadi um, dia berangkat dari masalah itu. Dia ngerasa oh susah ya untuk artis-artis atau penyanyi itu untuk decide nih lagu mereka yang mana yang bakal masuk chart gitu. Nah, terus jadinya dia mau bikin apa? Dia mau predict a song's popularity number based on a few variables gitu. Jadi bisa apa? Provide Spotify with a chance to promote songs according to its popularity. Jadi bisa ngasih Spotify gitu ya untuk ngasih apa ya, kesempatan untuk ngepromosi lagu-lagu sesuai dengan popularity number-nya. Terus yang kedua untuk artisnya gitu ya, itu bisa dapat understanding gitu. Kira-kira masyarakat tuh lebih suka lagu yang seperti apa. Nah, dia ngelakuin exploratory data analysis. Ini yang teman-teman belajarin kemarin ya. Jadi kayak data infonya. Terus, nah ini kalau dia datanya bersih gitu ya. Jadi udah ada zero missing values and corrections. Jadi dia nggak ngelakuin pembersihan data sama sekali. Terus ini insight-insight yang bisa didapetin dari EDA, dari mencari korelasi gitu ya. Kemarin kalian harusnya udah belajar korelasi kan ya? Um, udah kan? Nah, jadi ini misalnya dari korelasi bisa nemu nih, oh ternyata kalau misalnya higher valence gitu ya, semakin tinggi valensinya, ternyata danceability-nya tuh juga bertambah gitu. Terus misalnya apalagi ya, ini juga ada nih best of top genre itu ternyata apa? Oh, album rock. Terus misalnya energi sama dengan loudness gitu. Mana energi? Nah ini jadi semakin tinggi loudness, energi semakin bertambah juga gitu. Itu salah satunya. Nah, terus dia bikin beberapa model kalau di sini. Sebenarnya kalian nggak harus bikin beberapa model gitu. Cuman kan nanti hari ini dijelasin gitu. Model itu bisa dicoba berbagai macam metode dan caranya. Kenapa? Supaya kalian bisa mencari model yang paling optimum gitu. Nah, itu tuh kalau dia nih model satu, dependent variabelnya kan tadi apa nih popularity, independennya tuh yang lainnya. Terus ternyata nih ini bahan belajar kita besok gitu namanya evaluasi nilainya berapa. Sampai akhir dia langsung rekomen nih base modelnya berapa. Oh, ternyata model 2 dengan kondisi modelnya seperti ini gitu. Jadi frameworknya kurang lebih kayak gitu ya. Jadi kalian punya data. Nah, iya tuh MAE-nya tinggi banget. Jadi kalau kalian udah tahu MAE itu adalah mean absolute error. Jadi dia semakin kecil harusnya semakin bagus. Cuman gak apa-apa kan namanya belajar ya. Jadi yang penting kalian tahu ngerti dulu konsepnya. Kalau masalah optimasi modelnya, nge-improve modelnya itu nanti kalian bisa pelajarin sendiri gitu. Karena nggak cukup waktunya kalau kita di kelas. Gitu. Gitu sih framework apa namanya project yang kalian akan kerjakan gitu. Baiklah, mungkin kita bisa mulai kuis dulu kali ya. Eh, kok disuruh pro? Bentar-bentar maaf, Kahootku error guys.
Oke, ini udah hampir semua belum ya? Iya, ini untuk mempersingkat waktu aja sih. Udah Takut ada lama. bikin. Oke, nggak apa-apa, kita quiz dulu aja. Hilang link Kahoot-nya. Bentar. Oke. Sip. Oke, kita akan main Kahoot lagi. Seperti biasa. Kasih mod lah ya. Oke, lagi loading game pinnya, Mas. Oke, kalian boleh masukin seperti biasa. Ayo, belum ada yang masuk. Oh, baru 1, 2. Berarti aku expect ada 25 orang yang masuk ya harusnya. Iya. 24 sih. Ada Kazi. 24 ya? Oh, oke. Oke, aku akan menunggu. Let's go guys. BTW sembari menunggu masuk, di sini ada yang belum punya partner nggak ya? Dari TA apakah ada info-info? Apa partner? Iya, partner Partnernya buat apa? final project Partner maksudnya. hidup. Oh, Final project, guys. ada yang belum ya. Ayo, 6 lagi ya berarti. Sorry, 3 lagi, 24 kan? Satu lagi. Oh, ada yang keluar. Tuh, Vinata sama Aisyah. TA boleh note down nggak? Mereka belum partneran. Belum mendapatkan partner satu. Oke. Oke, Aisyah, 3 lagi kemana nih? 2 lagi, sorry. Cynthia. Oh, harus ngereset wifi. Oke, nggak apa-apa. Oke, karena udah 23, aku mulai aja ya. Dua, satu. Oke, apa yang merupakan ciri dari supervised learning? Kalau kalian baca PPT-nya, itu tuh ada supervised versus unsupervised gitu. Nah, apa yang membedakan supervised dan unsupervised? Oke, keren banget 16. Oke, nice guys. Ya, jadi kalau supervised learning itu datanya udah di label terlebih dahulu, jadi harus butuh bantuan manusia gitu. Ini seperti yang akan kalian kerjain, sebenarnya itu masuk dalam supervised learning. Scoreboard, Kia. Nice. Next, kasus yang memerlukan regresi. Nah, ini banyak banget ya. Ini maksudnya mungkin lagi regresi linear kali ya. Bener. Benar, jadi memprediksi harga rumah. Nah, cuman sebenarnya ya memprediksi apakah siswa lulus atau tidak itu bisa pakai regresi. Tapi nama regresinya bukan regresi linear. Ini emang harus lebih detail lagi nanti questionnya aku edit deh. Jadi namanya itu pakai logistic regression atau classification. Jadi kingdomnya itu classification, itu bagian dari supervised learning. Nah, dia bisa pakai metode yang namanya logistic regression. Gitu. Yang aku tulis di chat box. Oke, next. Apakah Kia masih? Oh, ternyata sekarang Lala. Model clustering adalah, tadi aku udah sempat singgung yang namanya classification.
Kalau kalian baca di PPT itu ada yang namanya clustering juga. Itu kayak opposite. Kira-kira bedanya apa? Nice, ada banyak model yang digunakan untuk mengelompokkan data tanpa label. Betul. Jadi clustering itu dia bikin model, tapi dia nggak ada labelnya dulu nih. Kalau misalnya ada label kan berarti oh kamu mau memprediksi misalnya let's say hari ini hujan atau tidak. Nah kalau clustering itu enggak, jadi nanti dia akan mengelompokkan sendiri-sendiri dari variabel-variabel yang ada. Tuh. Next, Tiwi pertama. Ini mau ulang tahun, jago juga ya. Kamu rajin belajar. Oke, tempat kasus yang memerlukan klasifikasi. Klasifikasi dan classification sama translation aja kok. Nah ini yang tadi aku omongin loh. Yap, benar. Jadi tadi aku sempat ngomong ya, memprediksi siswa lulus atau tidak itu bisa dilakukan namanya klasifikasi. Bagian kingdomnya klasifikasi, cuman metodenya bisa logistik regression. Next, apakah Tiwi? Oh, Tiwi ternyata tersingkir. Sekarang jadi fun. Oke, terakhir. Gampang nih. Ini bikin siapa ya? Dia tahu GBS. Yap, betul. Pintar dia juga semua. Jadi Google Data Studio itu adalah satu visualization tools. Jadi visualization tools itu buat kalian bikin dashboard atau bikin chart-chart gitu ya. Jadi untuk bikin machine learning model itu nggak perlu GDS. Tapi nanti untuk visualisasinya itu butuh GDS. Oke, kita lihat podium hari ini siapa? Juara 3 ada Fadia. Juara 2 ada Gani. Juara pertama ada apa nih? Fun. Congrats guys. Mantap. Oke. Nah, selanjutnya karena ini flip classroom, sebelum aku masuk ke activity, di sini dari teman-teman dari PPT yang udah dikasih gitu ya di kelas, apakah ada pertanyaan atau bingung? Aku akan coba go through sedikit tentang linear regression lagi, supaya teman-teman nggak bingung. Oke, bentar ya. Cari dulu. Di sini. Oke, untuk tipe-tipe model, tadi aku lihat teman-teman kayaknya udah nangkep gitu ya. So, aku akan review sedikit aja. BTW ada yang mau nanya dulu? Kalau ada yang mau nanya dulu boleh. Ya, nggak apa-apa, Kahut kelempar. Jawab dalam hati tidak apa-apa. Kalau nggak ada, aku akan coba ya go through aja kali ya sedikit tentang ini. Jadi kalau dari tadi Kahut, aku lihat teman-teman harusnya udah oke. Apa ya, knowledge-nya tentang types of model dan sebenarnya model itu gimana. Jadi model itu sebenarnya adalah kita mengajarkan komputer atau kita bikin program untuk kita tuh membantu kita dalam nanti menemukan hubungan atau hasil yang kita mau gitu. Kayak tadi misalnya kita ngeprediksi siswa itu lulus atau enggak. Kalau aku tadi mau ngeprediksi hari ini hujan atau enggak, itu kita bikin suatu model. Untuk apa? Untuk mempercepat proses komputasinya gitu. Jadi ya, daripada kita ngitung manual satu-satu gitu ya. Kayak gini nih misalnya 3. Patternnya gini, 3 itu hasilnya 9, 4 itu 16, 8 itu 64, 9 itu berapa? Berarti kan kalau dari rumusnya harusnya Y sama dengan X kuadrat gitu kan. Karena ini adalah pangkatnya dari angka yang pertama. Nah itu kan kalau kalian hitung sendiri tuh capek gitu. Nah model itu fungsinya untuk melakukan komputasi ini secara otomatis gitu. Jadi nggak usah manual. Nah, tadi aku juga sempat jelasin, kalian kayaknya udah ngerti bedanya supervised dan unsupervised. Di sini supervised menggunakan data berlabel. Jadi data berlabel itu contohnya adalah
Bentar, ini Twitter aku mati ya. Tes. Suaraku jelas nggak guys? Masuk. Oh, oke. Tadi aku sempat nge-freeze gitu sendiri. Oke. Jadi supervise itu menggunakan data berlabel. Jadi data berlabel itu maksudnya apa? Data berlabel itu yang tadi aku bilang gitu. Jadi udah dilabelin, misalnya hari ini hujan atau tidak. Data seperti apa menunjukkan bahwa itu hujan. Data seperti apa bahwa menunjukkan itu nggak hujan atau lulus atau tidaknya. Sedangkan kalau unsupervised itu nggak dilabelin. Jadi kita nggak tahu hujan apa enggak. Jadi nanti modelnya sendiri yang akan belajar untuk ngumpulin yang punya pattern yang sama itu dikumpulin jadi satu. Jadi nanti kita yang akan decide lagi at the end gitu ya untuk mengetahui ini ini tuh ternyata kalau kondisi kayak gini gitu berarti ini hujan nih kemungkinan. Terus kalau misalnya ini nggak hujan itu adalah clustering. Unsupervised atau salah satu contohnya adalah clustering. Nah ini contohnya mungkin kalian udah baca, aku nggak mau terlalu banyak berbicara gitu ya. Nah, ini ada tambahan lagi nih, bedanya klasifikasi sama regresi gitu. Jadi, klasifikasi itu variabel yang diprediksi merupakan kategori yang tadi aku bilang, memprediksi apakah siswa lulus atau tidak, itu kan berarti yes or no. Hujan atau tidak, itu juga yes or no. Atau memprediksi jenis ras kucing berdasarkan karakteristik fisiknya. Misalnya, dia tuh masuk ras apa? Anggora, Himalaya, atau misalnya kamu kalau misalnya kategorikal, itu biasanya apa ya? Misalnya tim red, tim blue, tim green gitu. Tuh, itu juga bisa. Jadi itu namanya data kategorikal, itu klasifikasi. Tapi kalau regresi itu untuk memprediksi yang numerical continuous atau yang apa ya angka gitu ya. Jadi berapa nilai ujian akhir, berapa harga rumah, berapa jumlah kamar, lokasi, apalagi tinggi badan, berat badan. Nah, itu tuh pakai regresi. Gitu. Masuk ke linear regresi gitu ya, atau regresi linear. Jadi kalau ada yang so far masih ada yang bingung nggak dengan konsep regresi linear? Kalau ada yang bingung boleh raise hand. Jadi supaya aku agak jelasin lebih lama di bagian ini, karena ini core-nya hari ini. Wah, masih ada yang bingung. Oke. Jadi aku jelasin singkat aja. Jadi di sini teman-teman pas SMA pasti belajar atau SMP mungkin udah belajar ya, kayaknya SMP udah deh. Belajar untuk mencari gradien gitu dari sebuah tuh garis. Jadi suatu persamaan garis kayak yang aku punya di kanan ini. Ini x aksisnya itu adalah tinggi, y aksisnya itu adalah berat badan gitu. Terus ada garis. Kalian biasanya disuruh cari gradiennya berapa atau nilai X atau nilai Y. Nah, itu sama aja, itu namanya konsep regresi linear. Equationnya seperti ini. Y sama dengan MX plus B. M atau gradien itu adalah titik ini, ada dua titik nih. Jadi jarak antara dua titik gitu. Kita cari gradiennya. Kalau bisa dilihat di kanan gitu ya. Nih, ini. Jadi misalnya X-nya 3, Y-nya 4 gitu. Terus kita mau cari nilai B. Nah, dimasukin aja berarti kan X-nya sama dengan 4, Y-nya sama dengan 3. 2 kali 3 B. Kita nemu nilai konstantanya. Nah, kita lihat di sini. Sama. Nah, itu nilai konstanta itu sama dengan sebutannya adalah Y-intercept. Jadi, Y-intercept meaning artinya di mana titik Y-nya itu X-nya itu sama dengan 0. Jadi dia tuh titik potong namanya, titik potong. Titik potong dari garis tersebut namanya y-intercept atau konstanta. Cara masukinnya ya masukin rumusnya. Tuh dalam sini. Nah, ini udah aku jelasin. Nah, yang akan kita belajar hari ini juga kita akan belajar ini gitu ya. Jadi kalau tadi gitu rumusnya cuma Y sama dengan MX plus C, itu cuma berlaku untuk satu variabel gitu, untuk satu kolom aja. Nah, gimana caranya kita bisa pakai berbagai kolom gitu atau multiple linear regression equation. Nah, itu bisa pakai kayak gini. Jadi sama aja kayak tadi gitu ya, tapi MX-nya itu banyak, nggak cuma satu. Jadi M1X1, M2X2, M3X3 itu merepresentasikan kolom-kolom yang akan kalian pakai untuk menganalisa gitu. Jadi ada M1X1, M2X2, M3X3.
Tuh kayak gitu. Terus udah ini contohnya asumsinya gitu ya. Nah, ini tambahan, sedikit tambahan. Kalian boleh M-nya itu dapat dari mana Kak? Aku masih bingung. Oh ya, oke. M itu adalah gradien. Jadi gradien itu nyarinya gimana? Nyarinya gini nih. Lihat yang di bagian ini. Y2 dikurang Y1, berarti ini titik ini, X2 titik Y2. Contoh, X2 titik Y2 ini nilainya X-nya itu berarti 80, Y-nya itu let's say 200 gitu. Berarti ini 80 sama 200. Terus ini misalnya 50 sama berapa ya? 120, 50, 20, 80, 200. Nah, itu dimasukin ke dalam sini. Y2-nya berarti 200 dikurangi Y1. Y1 itu adalah berarti berapa tuh tadi? Aku lupa lagi berapa. 50, sorry, 120. Berarti 200 kurang 120 per X2-nya. X2-nya itu adalah 80 dikurangi 50, 30. Itu nilai M. Gitu. Itu jadi namanya gradien. Itu terus apalagi, nah ini logistic regression. Jadi sebenarnya mirip-mirip gitu ya sama linear regresi, tapi dia tuh untuk ngeprediksi yang tadi aku bilang categorical 0 sampai 1. Nah ini, namun karena sifatnya yang akan selalu memetakan hasilnya ke jangkauan 0 sampai 1, karena kan kita maunya cuman kayak masuk ya atau tidak gitu, ya atau tidak kan 0 dan 1 itu makanya pakai namanya nih, kayak dia tuh kalau linear regresi itu adalah straight line kayak gini, jadi prediksinya tuh bisa lewat daripada 0 dan 1 gitu ya, jadi bentuknya tuh garisnya lurus. Kalau misalnya yang klasifikasi itu bentuknya S-curve kayak gini. Tapi sebenarnya kalian nggak usah terlalu musingin ininya sih, cuman ini cukup fundamentalnya aja gitu, kalian ngerti bedanya apa. Ini pembelajaran opsional betul. Oh, lanjut aku mau kasih contoh regresi linearnya. Nah ini. Jadi contohnya seperti ini, kita punya data gitu ya. Ada lama waktunya jam belajar sama nilai matematika gitu. Nah, waktu jam belajar nih misalnya 0. Kalau kita belajar yang nggak belajar, nilai matematikanya kira-kira 53. Kalau belajar cuma 1 jam, 65. Kalau kita belajar 2 jam, itu 75. Kalau 3 jam, itu 78. 4 jam, itu 90. 5 jam, itu 97. Nah, kita mau prediksi nih. Oke, kalau aku belajar 6 jam atau 7 jam, kira-kira nilai matematika aku berapa? Nah, itu problem yang kalian mau solve gitu. Nah, coba ya, aku pengen kalian bisa apa ya, memasukkan rumusnya gitu. Nah, ternyata nih, jadi dari hasil regresi yang kebentuk gitu ya, kita cari titik aja deh, bisa nggak ya? Number of hours of study itu 1, berarti kan X1, X2, ini X1, X2, X1, Y1. Sorry, ini X2, Y2. Coba aku mau kalian menghitung. Ya, ini udah mulai menghitung-hitung guys. Menghitung nilai gradiennya berapa supaya kalian dapat equationnya akhirnya. Aduh kok gue ini sih gaptek ke Zoom. Maaf guys, nggak bisa ngeliat chat. Oh oke, udah. Ayo, ada yang bisa ngitung nggak ya? Aku ikut ngitung nih. Cheating dikit pakai ini. Maaf, tadi suruh ngapain ya? Suruh nyari gradien. Nyari M. Ini. Mencari M. Yang aku ingetin ya, M itu apa? M itu sama dengan Y2 kurang Y1 dibagi X2 dikurang X1. Siapa yang bisa ngitung? Siapa yang bisa ngitung? 12. Tadi aku juga belum ngitung guys. Untuk jam 0 sama 1 ya guys. Ya kan ya Kak Denis? Ya benar, 0 sama 1. Sama 5. 53. Maaf guys. Aku pun
struggling. Oke, udah ada yang jawab. Benar. Jadi untuk 0 sama 1 itu adalah 12. Oke, udah ngerti ya cari gradien gimana? 10, kenapa deh? 10 nih, kamu ngitung yang mana nih? Aku ingin tahu jadinya. Gak nih, kamu kenapa 10 hasilnya? Salah baca, oke. Oke, dimaafkan guys. Oke, berarti udah ngerti ya cara nyari gradien itu gimana. Nah, contoh seperti ini gitu ya. Kita punya regresi hasil modelnya. Jadi sebenarnya kalian nanti nggak akan hitung manual gradiennya sendiri gitu ya. Nanti itu modelnya akan menjalankan itu sendiri. Nanti hasilnya pun nggak akan kayak gini sih. Ini kayak muncul rumus kayak gini ya juga enggak juga. Cuman nanti kalian tuh bisa contohnya kayak gini buat dapetin fundamentalnya dulu gitu. Jadi misalnya contoh aku punya equation regresi seperti ini. Y sama dengan 8,51 X plus 55. Let's say ya, aku mau ngecek berapa nilai ujian aku kalau aku belajar 3,5 jam. Ya berarti kan aku tinggal masukin aja. 3,5 itu adalah nilai X-nya kan. Berarti 35 tambah 8,51 tambah konstantanya yaitu 55. Jadi ketika kondisi X-nya 0, ketika kalian enggak belajar nilainya itu 55. Sama dengan 84,7. Kalau 6 jam juga kayak gitu sama. Gitu guys caranya. Jadi ini konsep regresi linear tuh seperti ini. Yang terakhir apa ya ini ya kakak-kakak? Oh ini adalah training dan testing gitu ya. Nah jadi untuk membuat model, jadi model itu butuh kita latih gitu. Jadi konsepnya sebuah model gitu ya. Kita mau ngajarin komputer, tadi aku bilang model itu adalah buat ngajarin komputer untuk melakukan satu komputasi. Nah itu dia nggak mungkin dong langsung um, ini aku kasih caranya aja deh, nanti hasilnya terserah komputernya gitu. Komputer kan nggak punya otak, dia nggak bisa mikir gitu. Kita harus ngajarin dia. Nah makanya dari dataset yang kita punya itu kita bagi dua. Ada namanya proses training atau untuk gunain datanya itu untuk mempelajari modelnya gitu. Sama data testing. Jadi data yang nggak beririsan gitu ya. Datanya nggak boleh sama yang ada di training. Ini completely data baru untuk pengevaluasi nih. Prediksi model kita tuh udah betul atau belum. Kalau masih bingung baca ini, contohnya kayak gini. Jadi training itu adalah untuk kita mencari si equation yang tadi gitu. Kita mau lihat nih, kita punya data di kiri. Jamnya 0, 1, 2, 3, 4, 5, nilainya berapa. Nanti itu komputernya belajar. Oh oke, berarti kalau nilainya 0, 53. Kalau 1, 65, 2, 75, 3, 78, sampai seterusnya, nanti dia akan membentuk garis sendiri gitu. Di modelnya itu akan belajar untuk membentuk garis tersebut. Jadi training itu untuk menentukan garis yang paling cocok dengan data kita. Selanjutnya, ke testing. Jadi data testing itu biasanya nilai Y-nya itu kosong. Jadi ini kalau misalnya aku di kelas yang dulu, yang kuning ini tuh aku tutup dulu nih. Jadi aku mau ini karena nggak bisa ditutup ya. Jadi tuh misalnya kita punya equation gitu ya, yang tadi Y sama dengan berapa. Nah ini tuh kita masukin data baru, kita cuma masukin yang X-nya aja nih, karena Y-nya yang mau kita predikan. Y-nya yang mau kita dapetin hasilnya. Oke, kalau dari data 0, 1, 2, 3, 4, 5, kita masukin deh kalau belajar 1,5 jam, belajar 2,5 jam, sama belajar 3,5 jam tuh kayak gimana hasilnya. Nah ternyata pas modelnya dijalanin, dapetin nilai segini nih. Nilainya adalah 68, 75, 85. Aku punya data aslinya di atas. Data asli nih ya. Jadi data yang udah kita punya di luar dari yang udah kita masukin. Jadi nih kita masukin X. Kita mau prediksi nih nilainya berapa gitu. Kita mau dapetin nilainya berapa. Tapi di sisi lain kita juga udah punya sebenarnya kalau kita belajar 1,5 jam tuh kira-kira nilai kita berapa, atau kalau misalnya kita belajar 2,5 jam tuh kita nilainya berapa, 3,5 jam tuh berapa gitu. Kalau di sini data aslinya itu
dapat nilai 70. Kalau belajar 2,5 jam, kita belajar dapat 80. Kalau misalnya kita belajar 3,5 jam, kita dapat 90 gitu. Nah, tapi pas kita running modelnya, ternyata yang kita dapetin kalau belajar 1,5 jam itu 68, 2,5 itu 75, sama 3,5 itu 85. Berarti di sini ada perbedaan kan? Coba kalau aku mau nanya, di sini perbedaan antara hasil model sama data yang udah kita punya tuh berapa kira-kira? Dari yang pertama dan kedua yang ketiga. Jadi jawabannya harus ada 3 ya. Marginnya tuh berapa? Ada yang bisa jawab? Kalau belajar 1,5 jam menurut model, nah oke, udah dijawab Adel. Betul, 255. Nah inilah yang nanti disebut namanya error gitu. Jadi model itu nggak sepenuhnya akan sempurna, memprediksi dengan sempurna. Makanya ada margin of error-nya. Kalau terlalu sempurna, model itu nggak pernah ada yang terlalu sempurna. Kalau terlalu tersempurna itu dia namanya overfit biasanya gitu ya. Berarti datanya kurang lah atau intinya modelnya nggak terlalu bagus. Jadi dia memang nggak didesain untuk perfect, tapi didesain untuk memprediksi mendekati hasil yang sebenarnya gitu. Makanya ini errornya itu adalah 255. Ini yang akan kita pelajari besok. Gimana caranya kita menghitung errornya dari model yang udah kita buat gitu. Ini linear regression testing benar kok mantap. Saya mentok nih. Oh, udah mentok ternyata guys. Begitu guys penjelasannya kurang lebih. Ada yang masih bingung mungkin konsepnya? Mengerti, tidak ada suara. Tidak ada suara, aku langsung masuk sini. Kak, mau tanya. Iya, boleh. Itu yang aku nggak tahu mungkin kelewat atau enggak, cuma yang training sama testing itu udah pasti 80-20 atau bisa diganti. Oh, oke. Jadi 80-20 itu biasanya gitu. Jadi relatively orang-orang itu menggunakan data training atau data testing itu 80%, 20%. Yang jelas data training harus jauh lebih banyak dibanding data testing. Logikanya kita mau minta komputer itu untuk mempelajari kan. Berarti datanya harus lebih banyak. Kalau ngetes kan sebenarnya untuk mengevaluasi aja hasil kita tuh benar atau enggak sih gitu. Nah, ini tuh biasanya 80-20 atau proporsi yang lainnya juga aku biasanya 70%, 30% itu nggak masalah. Jadi either kalian bikin 80%, 20% atau 70%, 30%. Soalnya kalau udah 60 gitu ya, udah di bawah 70, itu tuh udah hampir sama kan proporsinya. Jadi nggak baik tuh, karena training tuh harus jauh lebih banyak gitu. 80-20, 70-30 tuh paling optimum gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Sorry aku nggak bisa lihat. Siapa yang nanya? Gitu. Untuk konsep aman Kak. Oke, siap. Untuk ini gimana nih untuk ini? Karena aku tes dulu ya karena aku suka error. Initial saving. Oke, mounted. Nah, oke, kalau aman aku langsung ke activity. Teman-teman boleh buka activity-nya seperti biasa kayak kemarin ya. Di copy dulu. Boleh di copy dulu. Oke. Terus udah pada buka kah? Aman, aman? Ayo jempolnya mana guys? Jempol. Aman? Oke, mantap. Kita langsung loading data. Kemarin Kak Vero udah ngejelasin tentang loading data kan ya? Gimana caranya ya? Udah Mau tes dulu ini bisa nggak? Kalau nggak bisa aku harus pindahin data guys soalnya. Itu kan nggak bisa.
Baiklah, aku akan mencari dataku dulu. Jadi kalau misalnya kalian bingung nih cara ngisi ini tuh gimana, kalian bisa dari sini nih ambil yang folder files, oke. Terus kalian bisa ke My Drive. Bentar, aku harus bikin, bentar gengs, aku akan ke Day3 seperti kalian gini. Jadi kalian di sini, terus kalian klik kanan, add shortcut to drive. Terus masukin ke My Drive. Iya betul, link drive-nya. Belikan kakak-kakak. Jadi kalian bikin copy dulu nih. Di sini aja nggak apa-apa bikin copy. Misalnya make a copy gini ya. Make copy di sini. Boleh. Gitu. Misalnya rename. Jadi di rename ya. Nanti misalnya ini punyanya Tiwi gitu. Karena mau ulang tahun jadi aku pakai namanya. Tiwi boleh langsung pakai. Silahkan. Nah gini. Jadi boleh kayak gini aja. Cuman yang penting kalian ini klik kanan. Terus yang tadi aku bilang ya. Add shortcut to drive. Terus masukin ke My Drive. Aman? Bisa? Nih kalau kalian run pertama kali pasti error kayak aku. Jadi bingung. Nih kok error? Gak bisa gitu. File not found. Cara nyarinya, yang tadi aku bilang, kalian bisa lihat di kiri ini. Klik yang bentuknya file. Oke, masih loading. Gak masalah. Tunggu aja ya kalau masih loading. Ini ambil ke sini nih. Klik file. Terus ke My Drive. Maaf. Terus mencari nama yang tadi gitu. Nah, D34 model building. Nah, aku udah nemu punya Tiwi. Aku udah punya nemu result. Nah, ini data yang kita mau pakai ya, guys. Jadi ini klik kanan atau klik yang sorry. Klik titik 3 ini. Terus copy path. Oke. Udah di copy path, tinggal di paste di sini. Sip. Harusnya ini udah bisa kita. Oh, maaf, gengs. Kehilangan apostrofi dia. Nah, udah masuk datanya. Oke, aku mau kalian sampai situ dulu. Bisa nggak? Aman? Yuhu, wih keren. Hebat aman. Sip. Ini anak-anak banyak anak CS jadi jago-jago sih. Mantul, aman. Vero datang. Halo Vero. Halo, hari ini Denis ya Iya, yang aku. Gak apa-apa. Kita gantian ya. Boleh diulang bentar? Oke, boleh. Jadi ke Google Drive-nya dulu. Nih. Terus kalian make a copy. Klik kanan. Oke, ntar dulu sebelum make a copy. Saya nggak ada My Drive-nya, Kak. Oh, nggak ada My Drive-nya. Teman-teman TA boleh membantu. bisa ini kalau enggak pakai langsung upload sampel data aja kayak kemarin. Oh iya, boleh. Kemarin berarti diajarinnya apa? Upload sampel ya? Pakai upload sampel langsung. Jadi kalian nggak usah di-connect. Langsung masuk ke konten aja, Kak. Betul. Ini cara lainnya, ada 2 cara. Jadi boleh upload, boleh pakai yang aku bilang ini. Yang penting, masih. Nah ini yang penting datanya tuh masuk dan kondisinya udah kayak gini. Boleh diulang bentar. Oke. Jadi kalau nggak bisa pakai caranya Kak Vero kemarin. Tapi kalau bisa pakai yang tadi aku bilang. Jadi ke sini make a copy. Terus ini add shortcut to drive. Masuk ke My Drive. Terus di sini tinggal klik di bagian kiri. Pilih files. Terus drive. My Drive. Masuk ke folder ini. D34 model building. Nemu datasetnya di result. Terus klik titik 3. Copy path. Langsung di paste di dalam sini. Gitu. Oke sip, aman, mantap. Oke, kalau aman aku bisa lanjut ya. Nih biar waktunya banyak nih hari ini.
Aman pakai mounted drive. Oke, sip. Kalau nggak bisa mounted drive bisa pakai caranya Kak Vero. Oke, seperti biasa, kemarin teman-teman udah belajar juga cara ngecek jumlah datanya, DF shape, terus ngecek missing values ya. Oh ini masih ada missing values kah? Nggak ada, aman. Kita lihat describe datanya, mau ngeliat gitu ya, rata-ratanya berapa, standar deviasi, Q1, Q2, Q3-nya berapa, bisa pakai DF describe, ini mudah banget. Jadi kalian udah bisa lihat nih, oh oke, kalau lunch itu berarti rata-ratanya 0,6. Test preparation course berapa, math score berapa, reading score berapa. Itu bisa pakai DF describe. Lanjut ke EDA. Jadi ini sedikit EDA recap dari teman-teman kemarin. Kemarin mungkin udah belajar tentang ini ya. Kak Vera udah belajar tentang heat map gitu ya. Jadi kita juga mau ngerun heat map. Kok nggak bisa guys? Oh, belum ngupload ya. Maaf. Belum mengimport PLT. Import apa ya? Kok tidak ada importan? Maaf guys, technical issues sedikit. Ini aku upload dulu. Aku edit dulu. Matplotlib SPLT aja. PLT ya. Aku stop share maaf guys, kepencet. Sorry, aku gaptek Zoom. Oke, import matplotlib SPLT. Yuk, bisa yuk. Hah? Kok aku nggak bisa? Oh, .pyplotting. Tuh. Tidak ada modulnya. Kenapa dia hilang? Kenapa dia ganti nama ya? Enggak. Typo. Ada typo Kak. Kelebihan P. Oh, pantesan. Maaf guys. Yuhu. Oke, jadi kalau tambahin ya guys. Aku lupa nambahin, lupa ngecek. Jadi tambahin import matplotlib.pyplot SPLT yang udah dikirim ke Azra di chat box. Nanti hasilnya itu adalah heat map yang kalian udah pelajari kemarin. Tuh. Jadi dari sini kita udah bisa belajar nih. Jadi kita udah bisa lihat writing score, mana writing score? Writing score itu punya korelasi yang tinggi sama math score. Gitu. Mana math score? Astagfirullah hilang guys. Oke. Sini. Nih, 0,8. Itu artinya apa nih artinya guys? Ini kosong nih, berarti kalian harus ngisi. Artinya kalau writing score dan math score-nya itu punya korelasi yang tinggi, nilainya 0,8 artinya apa? Apa kesimpulan yang bisa kalian dapetin kalau misalnya kita tahu informasi writing score itu lebih tinggi daripada math score? Ayo, aku akan mengecek. Enggak, oke. Ayo, jawab di chat box. Artinya apa teman-teman? Atau boleh, ya Aisyah boleh mau ngomong? Oke, Kak. Mau coba jawab. Jadi dari heat map dapat kita lihat kalau writing score dan math score ini mempunyai korelasi sebesar 0,8 yang artinya semakin tinggi writing score dari seorang siswa berarti math score-nya juga makin tinggi gitu. Gitu nggak sih, Kak? Kak Denis ke mute. Halo, oh ya, udah ya, udah bisa ya? Udah. Iya betul sekali. Jadi semakin skornya tinggi, bentar guys, balas Gojek bentar ya. Oke, jadi semakin tinggi nilai
matematika atau nilai writing-nya atau berkebalikan gitu ya. Jadi kita bisa isi. Kok nggak bisa aku edit? Maaf guys. Salah. Oke, ini artinya semakin nilai tinggi nilai matematika, maka tinggi juga nilai writing-nya. Sip. Kan? Gitu. Oke. Nice, Aisyah. Maksudnya aku ke-mute ya ampun. Maaf guys, aku tuh gaptek Zoom. Oke, next. Ini adalah another visualisasi, bentuk visualisasi yang agak sedikit berbeda dengan heat map. Cuman sebenarnya fungsinya sama. Jadi untuk mencari korelasi. Ini namanya scatter plot. Mungkin Kak Vero juga udah jelasin kemarin ya. Ini kita coba run. Jadi cara bikinnya itu aku jelasin mungkin sedikit code per code-nya. Jadi yang pertama itu kita ngedefine dulu nih ukuran dari figurnya atau foto ininya nih mau ukurannya berapa. Jadi kalian bisa bebas bereksplorasi ke sini gitu ya. 86, 10, 2 apa. Itu nanti akan berpengaruh sama hasilnya. Mungkin akan kadang tuh aku juga suka salah prediksi fix size-nya. Nanti jadinya penyet gitu visualisasinya. Nah, itu tuh berarti oke, fix size-nya harus digedein gitu. Nah, yang kedua ini namanya plot scatter. Jadi ini tuh namanya scatter plot. Yaitu caranya plt.scatter terus dipanggil nih yang mau kita compare apa. Tadi kan insight yang udah kita dapat itu adalah math score sama writing score. Nah, kita berarti mau ambil DF itu data frame atau dataset kita. DF kolomnya apa? Kolomnya math score, DF kolomnya writing score. Nah, ini yang 3 ini cuman pemanis aja. Kalau chart atau visualisasi tanpa legends gitu ya, tanpa legenda kan jadi bingung. Ini definisinya apa sih gitu. Nah, untuk ini tuh untuk nge-labelin aja sih. Jadi untuk X labelnya itu matematika gitu ya, karena X-nya itu matematika, Y-nya itu writing, terus title judulnya aja, terserah kamu gitu, math and writing, contohnya seperti itu. Nah, ini tadi ini math dan writing. Terus ini misalnya kita mau kepo dengan math dan reading score, bisa run yang bawah juga. Sama aja konsepnya, tinggal panggil di sini yang berbeda nih. Jadi instead of panggil writing score, kamu panggil reading score. Nah, ini sekarang bisa nggak ya kita membuat model linear regression untuk memprediksi nilai matematika? Jawabannya bisa, yang seperti kita tadi udah aku sempat jelasin juga, kita akan memprediksi nilai matematika. Nah, kalau misalnya ini kan scatter plotnya nggak ada garisnya nih, jadi bingung nih, oh ini sebenarnya hubungannya positif kah, negatif kah? Cuman kan sebenarnya dari bintik-bintiknya itu udah kelihatan ya, dia arahnya gimana? Dia arahnya ke atas. Terus kalau misalnya kalian tarik garis lurus di sini, itu bisa ada garis lurusnya. Jadi bentuknya seperti persamaan regresi linear yang udah tadi kita lihat di PPT. Tuh. Nah, kalau mau nambahin bisa kayak gini, jadi namanya LM plot. Jadi di run aja. Nah, ini ada garis linear regresi nih. Nah, ini garis yang rumus yang tadi aku bilang. Jadi garis ini adalah hasil dari rumus yang tadi aku bilang. Tuh, ini juga ya. Cuman belum ada model yang terjadi di sini. Ini baru visualisasi aja. Jadi ini untuk kalian ngira-ngira. Ini untuk bagian dari exploratory data analisis kalian untuk kalian dapat insights gitu. Oh oke, math score dan reading score punya korelasi yang tinggi. Jadi ketika nilai reading score-nya tinggi, nilai matematikanya pun tinggi gitu. Siswa-siswa yang punya nilai matematika tinggi, nilai readingnya pun tinggi, nilai writingnya pun tinggi. Oke, ini aku cuma review aja dari IDE yang kemarin gitu. Lalu kita akan masuk ke model building. Jadi ini baru apa namanya main ini kita, main wahana kita. Kok ngomongnya wahana ya? Oke, jadi untuk bikin sebuah model, model linear regresi, model logistik regression,
dan lain-lain. Biasanya di Python itu di provide sama library yang namanya itu sklearn atau scikit-learn. Jadi kalau kalian nanti mau baca-baca lebih tentang scikit-learn, boleh. Gimana sih? Scikit-learn. Nah, ini yang aku panggil di sini nih. From sklearn dot linear model. Nah, aku mau import model regresi linear, yaitu adalah linear regression. Aku mau import matrix, aku mau import train sama test split. Jadi fungsinya train test split adalah kita memisahkan data training dan data testing yang tadi aku bilang. Ini kita run aja. Oke, udah. Oke. Nah, yang selanjutnya adalah kita mau memilih kolom X dan kolom Y di regresi linear yang kita punya. Jadi, di sini punya dua definisi variabel. Ada yang namanya variabel target atau variabel dependent, sama variabel bebas atau variabel independent. Variabel target ini variabel yang kita mau pakai buat prediksi targetnya. Contohnya di sini berarti kita mau ngeprediksi nilai matematika gitu ya. Berarti kita akan ngambil variabel target itu adalah DF math score di Y. Jadi Y itu selalu adalah sebuah variabel target. Variabel target atau dependent variable. X adalah independen atau bebas. Tuh. Di sini kita mau memprediksi nilai matematika. Berarti Y-nya adalah nilai matematika. Ini yang udah tertulis di sini. Y sama dengan DF, data frame, manggil kolom apa? Kolom math score. Nah, yang tadi aku bilang, mungkin kita akan agak sedikit balik ke konsep ini. Jadi kalian itu bisa memprediksi nilai matematika berdasarkan satu jenis kolom saja, yaitu misalnya kolom kalian mau writing score atau reading score aja, atau kalian bisa multiple. Nah, biasanya yang multiple itu hasilnya lebih bagus. Jadi kali ini kita mau belajar yang pakai multiple ya, pakai semua kolom yang udah kita punya. Nah, ini tuh kita mau membuat rumus ini nih, M1, X1, M2, X2 plus M3, X3. Jadi dari berbagai kolom sampai jumlah kolomnya, sampai infinite, terserah lah, nggak infinite juga ya, sampai jumlah kolomnya, plus konstantanya, itu kita taruh di X, atau di independent variable, atau variabel bebas. Nah, karena tadi aku bilang, kita mau menggunakan semua kolom, kecuali kolom yang mau kita prediksi, yaitu adalah math score. Berarti cara ngambilnya gini, X sama dengan DF, data frame kalian, di drop aja nih kolom math score-nya. Kalian bisa juga sih, misalnya kalian mau in parallel gitu, kalian mau panggil satu-satu, boleh. Tapi kan capek ya, manggil satu-satu gitu. Nih mau yang math score, sorry misalnya writing score, koma. Apalagi reading score, koma, kan capek dan kalian juga nggak hafal kolom kalian tuh ada apa aja gitu. Jadi lebih baik kalau kalian mau bikin model memprediksi dengan seluruh kolom yang kalian punya, caranya kayak gini aja. Jadi DF drop kolom, jadi drop kolom target variabel targetnya, drop kolom math score. Ini untuk memilih variabel X dan variabel Y. Sampai sini masih ada yang bingung bedanya variabel target sama variabel independen atau bebas? Sebelum aku lanjut, aku izin minum. Harus gini. Aman? Mantap, pinter-pinter ya. Aus guys. Kalau aman, aku akan lanjut. Jadi lanjut kita masuk ke proses pembagian training dan testing data. Jadi kita itu harus punya data testing
data training, data testing dari masing-masing variabel yang udah kita pilih. Jadi kita harus punya data training untuk variabel target, yaitu Y. Kita harus punya data testing untuk variabel target, Y. Kita harus punya data training untuk variabel independent atau variabel bebasnya, yaitu X. Kita harus punya data testing untuk variabel independent dan bebasnya, yaitu X. Jadi kita harus punya 4 jenis data, yaitu kita bagi dengan X train, X test, Y train, Y test. Jadi cara baginya simple, kita udah punya fungsi itu namanya train test split gitu ya. Kita tinggal panggil aja nih. Oke, kita mau membagi dengan apa? Kita mau membagi dengan X train, X test, Y train, Y test, train test split. Panggil variabelnya, kemarin udah belajar sedikit tentang Python ya, panggil variabelnya, variabel X, Y, terus test size-nya. Jadi untuk mendefine 80%, 20%, 70%, 30%-nya kalian bisa ubah-ubah di sini, di test size. Jadi kalau ini 0,2 berarti itu artinya test size-nya 20%. Berarti proporsi yang kita punya di sini ada 80 dan 20%. Kalau misalnya kalian mau jadi 70% atau 30%, bisa ganti aja di 0,3. Bebas. Kali ini aku mau pakai yang 80 dan 20%. Biaran aja. Hasilnya kayak gini. X train ini shape bentuknya kayak gini ya, 801 12 X testnya segini, Y trainnya sama Y test data yang udah kita punya, seperti itu. Konsep train test oke, tadi udah udah nangkep ya. Jadi kalau mau mengubah dan ini tuh sebenarnya dipilihnya cukup random ya. Jadi kalau pakai train test split ini kalau nggak kalian optimize atau tuning gitu. Oh, kenapa saving aku failed? Maaf, jadi salah fog. Oke, cancel aja deh. Itu tuh dia nanti randomly ngambil dari data kalian. Oke, yang jadi train yang mana, yang tes yang mana gitu. Jadi kalian nggak pilih-pilih sendiri gitu ya. Nah, jadi itu kalau standardize-nya seperti itu gitu, itu paling standar banget. Cuman kalau aku yang udah beberapa kali bergelut di bagian ini, itu ternyata pembagian train data dan tes data itu ternyata berpengaruh terhadap hasil model yang aku punya. Jadi aku biasanya melakukan tuning di dalam segitu tuh udah tambah algoritma dan matematika model yang lain untuk ngetrain dan ngetes data, nge-split datanya itu pakai metode yang spesial lagi gitu. Tapi karena kalian pemula, pakai train test split ini aja sebenarnya udah cukup karena ini random. Oke, kita masuk ke membuat model linear regression-nya. Mungkin dari tadi nggak kebayang gimana cara bikin modelnya, pusing, bingung, ngitung sendiri nggak bisa, bikin rumus juga nggak bisa. Jadi ternyata sesimpel ini aja. Jadi bikin linear regression modelnya itu cuma tinggal panggil ini, linear regression, terus tutup kurung buka dan kurung tutup, itu berarti manggil si linear regresinya. Nah, ini kita bikin variabel baru aja supaya nggak bingung gitu ya. Linear regression model sama dengan kita panggil linear regressionnya buka dan tutup kurung. Terus kita lakukan training habis itu. Nah, udah kita panggil, kita train gitu kan. Tadi kita mau minta tolong dong pelajari nih datanya. Oke, ya udah dimasukin linear regression model, kita panggil variabelnya .fit masuk data training. X train, Y train. Dah. Nih kalian tinggalin aja. Nggak tinggalin aja sih. Oke. Kalau udah, kita bisa keluarin koefisiennya atau koefisien ya. Dia aku bilang koefisien atau konstanta. Terus ini menampilkan hasilnya. Jadi dari setiap ini ada koefisiennya. 0,1, 0,3, 3,5, minus 3,6, 0,2, dan lain-lain. Sama yang terakhir kalian bisa mengambil intercept-nya atau konstantanya. Jadi bikin rumusnya 1,9. Oh, ini 0,29. Nah, kenapa tadi ini kalian aja tuh bisa beda hasilnya kalau kalian run, kalian sadar punya aku beda sama punya kalian. Itu kenapa? Karena
Karena yang tadi aku bilang train test splitnya itu random gitu. Jadi mungkin aja nih punya data aku row 3 itu masuknya ke data training. Tapi row 3 di kalian itu masuknya ke data testing. And itu nggak apa-apa banget gitu. Karena memang dia sistemnya random. Ini. Nah, kita udah jadi nih modelnya gitu ya. Yang tadi aku bilang setelah kita punya model, kita ngapain? Kita tes. Kita tes hasilnya. Oke, bener nggak ya gitu. Yang udah kita masukin tadi tuh nilainya segini. Jadi prosesi pembuatan apa sih namanya ini model itu hanya segini aja, nggak terlalu banyak. Jadi prosesnya adalah nge-split, bikin modelnya, keluarin koefisien kalau kalian mau lihat koefisiennya, tapi kalau nggak juga nggak masalah. Sama yang terakhir adalah ngelihat y-intercept-nya. Gitu. Nah selanjutnya kita tes, gitu. Kita tes, oke. Kita mau tes nih, bikin variabel baru namanya predictions, terus panggil linear regression modelnya, predict, masukin data x-testnya. Karena yang tadi aku bilang, ketika kita ngetes, yang kita masukin adalah independent variabelnya aja atau variabel bebas. X-test, running, sip, sama kalau yang ini adalah kita memvisualisasikan. Jadi kita panggil nih hasil tesnya gitu ya. Terus di join y-testnya yaitu adalah hasil dari prediksinya gitu ya. Hasil dari prediksi kita join. Masukin predictions. Jadi prediction ini hasil dari itunya. Hasil dari si model yang udah kita buat. Kita mau cek hasilnya seperti apa. Nah, hasilnya kayak gini. Oke, tadi kita mau ngeprediksi nilai matematika. Yang tadi aku bilang, yang data yang kita punya nih, si data tes, itu aslinya nilai matematikanya 61, 79, 77, 65, 71 dengan kondisi sebagai berikut. Bla 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 di kiri. Ke kiri ini kondisi masing-masing ya. Aku nggak mungkin baca satu-satu. Hasil prediksi dari model kita ternyata dengan kondisi seperti ini, hasilnya itu 59. Aslinya yang sebenar-benarnya hasilnya itu 61. Berarti di sini ada error kan? Marginnya. Ada margin error. Nah, itu nggak apa-apa. Makanya tadi aku bilang model itu nggak mungkin sepenuhnya sempurna. Pasti ada sedikit errornya. Yang ya gimana ya, kita nyuruh komputer itu belajar gitu ya. Kan nggak mungkin komputer cara berpikirnya langsung kayak kita gitu. Itu cuma di film-film doang guys. Itu real life-nya belum banyak gitu yang terbukti. Ada sih kalau kalian nonton apa namanya, nanti dia aku kasih salah satu pertandingan catur atau apa ya, lupa pertandingan game itu ternyata pinteran AI-nya gitu. Nah itu berarti udah advance lah ya. Cuman kayak gini, nah dia tuh tendensinya punya error. Jadi memang prediksinya ya meleset sedikit lah ya, nggak terlalu sempurna gitu. Jadi dengan kondisi ini, oh ternyata kalau dari model itu 79 dan 77. Tapi ini tuh not a bad thing ya. Kenapa? Karena daripada kalian ngitungin ini manual satu-satu gitu ya. Aduh gini pusing gitu. Kan kalau dibantu model, proses komputasinya jadi jauh lebih cepat gitu. Jadi jauh lebih cepat. Terus ya walaupun meleset dikit-dikit kan kita tahu nih melesetnya tuh seberapa banyak sih. Nah itu yang akan kita bisa komunikasikan ke orang-orang yang akan kalian presentasikan hasilnya. Oke, model kita berhasil nih Pak ngeprediksi nilai matematika cuman dengan margin error segini gini. Jadi expect ya ada error sesedikit ini gitu. Nah, kita bisa di sini di bawah nih ini kita bisa visualisasiin aja. Jadi ini contohnya visualisasi. Ini hasil, ini actual math score-nya, ini predicted math score-nya. Kalau dilihat pattern korelasinya, itu nggak, apa ya, mereka sama-sama korelasi positif gitu ya. Jadi, makanya tadi aku bilang, perbedaan itu nggak pernah sesignifikan itu. Kalau misalnya perbedaannya signifikan, berarti there's something wrong di model kalian gitu. Atau sebenarnya berbanding kebalik, nah itu juga sama aja. Itu berarti emang, ya there's something wrong in your model gitu.
Nah, kalau mau yang lebih jelas lagi, aku punya visualisasi yang lebih enak dibaca gitu ya. Nah, kayak gini. Jadi, yang biru itu adalah nilai match score asli yang udah kita punya. Match score prediction-nya nih yang oranye-oranye nih. Jadi kelihatan tuh, yang aku bilang kan jaraknya nggak begitu sempurna, cuman dia mirip-mirip lah, nggak jauh-jauh gitu. Yang paling jauh berapa sih ini gitu. Yang paling jauh ini. Oh, ini jauh nih lumayan nih gitu. Tapi yang lainnya tuh sebenarnya semuanya ngegerumbul ke garisnya tersebut gitu. Ini cantik banget sih, nih visualisasinya cantik banget. Kayak ini bisa tahu perbedaan antara predicted lawan yang aslinya. Oke, jadi sebenarnya bikin model tuh kayak gitu ya. Jadi kalau untuk di Python sendiri sebenarnya itu udah dibantu banget sama function, sama sintaks-sintaks yang sudah ada. Nah, besok kita itu akan belajar tentang evaluasi yang tadi aku bilang. Kita menghitung errornya yang udah error dari model yang udah kita buat. Definisinya itu ada namanya mean absolute error, ada MSE atau mean squared error, sama RMSE yaitu root mean squared error. Gitu. Nah, ini kita akan pelajari besok nih hasilnya. Yang namanya error itu bukan error yang error nggak bisa ngeran gitu ya guys. Error itu maksudnya margin kesalahan dalam model yang udah kita buat. Jadi seberapa jauh sih prediksi model yang udah kita buat itu sama hasil dari aslinya. Berapa jauh. Nah, kalau ini MAE-nya 4, MSI-nya 28, RMSI-nya 5. Nanti untuk bahan evaluasi kalian bisa baca langsung di Flip Classroom. Cuman keynote-nya dari mean absolute error MSI atau RMSI semakin dia kecil, ya logikanya semakin kesalahannya kecil, berarti modelnya semakin bagus gitu. Jadi kalian harus bikin model yang ininya bagus. Ini bagus. Errornya sedikit. Ada yang bingung? Denis Atau mau udah tanya dong, mulai? Oke, boleh. gimana caranya kita bisa bikin data visualisasi yang berbeda ya? Yang paling atas kan resultnya yang cuma scattered yang biru doang kan. Nah, tapi yang bawah itu dia ada biru sama orange gitu. Gimana cara kita bikinnya ya? Oke. Oke, cara bikinnya sebenarnya di sini udah aku kasih contoh ya gitu. Yang ini ada sedikit prosesnya gitu ya. Jadi yang pertama ini kita ngurutin dulu nih nilai asli dari terkecil hingga tertinggi. Terus merubah urutannya berdasarkan yang udah disort nih. Nah, untuk ubahnya nih kayak gini nih. Jadi misal kita mau ngeplot dua yang berbeda, lawan match score asli sama match score yang predicted gitu. Nah, kita bisa langsung aja panggil gitu yang udah scatter, Y sorted sama label itu match score kita panggil si match score aslinya lawan match score predictionnya. Kalau bentuk datanya seperti itu ini kan dua legend yang berbeda ya. Jadi bukan X aksis atau Y aksis. Kalau di atas ini X aksis atau Y aksis, bener nggak? Jadi warna itu nggak berpengaruh. Bener dong? Karena kamu tahu nih legendnya di bawah nih. Oh, kalau berarti yang ini tuh nilai actual match score, yang atas Y ini adalah predicted match score-nya. Jadi makanya dari si matplotlibnya itu nggak dibikin beda warna, karena ya kamu udah tahu di sini ini nilai actual match score lawan predicted match score. Sedangkan yang di bawah kan enggak. Makanya itu dibuat legend dan makanya ini aku panggil ya PLT legend dan dia akan otomatis beda warna. Kenapa? Karena yang tadi aku bilang dia nggak punya X axis dan Y axisnya gitu. Jadi nanti dia udah otomatis nih yang ini berwarna merah lawan biru. Itu sebenarnya warna tuh bisa kalian atur seingat aku. Aku Nah, agak itu lupa yang sih. mau aku tanyain. Oh, kalian mau ngatur warnanya ya? Bisa sih. Jadi PLT tuh bisa ganti warna. Sebentar aku coba ya. Aku tuh soalnya kurang suka ganti warna karena ya udahlah, oke, terima jadi aja gitu. Cuman nih kita bisa pakai nih specifying colors. Jadi di dalam tambahan sintaksnya, nah ini bisa tambah kayak color, mau colornya apa gitu. Ini kita coba ya, aku takutnya nggak bisa, cuman
Mari kita coba. Pilih yang salahnya. Kayak 0, terus misalnya mau warna apa lagi nih? Oh, dia ada warna Colornya macam-macam. juga dibikin code gitu ya. Oh itu ya yang 0 Iya, as black, betul. 1 Nih kalau kalian white. mau spesifik bahkan bisa masukin yang RGB-nya gitu. Kalau kalian suka main Photoshop pasti ngerti RGB. Nah ini bisa masukin yang 0F 0F-nya itu. Gitu. Misalnya aku mau blue green lah ya. Blue green mirip banget ya. Green red deh. Coba ya. Ini green. Aku jujur nggak tahu sih ini bisa nggak guys. Tapi kita coba ya. Terus aku jarang pakai warna juga sih. Semua bisa ayo. Yeay gitu guys. Jadi di sini Oh, oke. lagi. Ini kayak pohon Natal ya saya lihat. Baiklah. Warna Christmas gitu. Tadi siapa yang nanya ya? Maaf, aku hilang kontak Zoom. Oke, udah oke lah ya kalau masalah visualisasi gitu. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Keren juga kita hari ini agak quite early. Kalau ada mau coba latihan lagi, itu ada sih. Kemarin aku juga jelasin yang dataset e-commerce di Oh aktivitas. ya boleh, benar. Bisa kamu lihat contoh lain. Kita buka ya kakak. Mana kakak? Ini ya. Iya, aktivitas yang di Google Colab yang bisa buka nggak? Bisa. Harusnya bisa sih. Ben- Oh, nggak bisa. Coba aku Boleh. Dari perspektif. kasih anyone with link, terus ini linknya, jadi bisa di copy dulu, mungkin kayak Kak Denis mungkin bisa buka lagi. Oke, boleh. Nah. Ya, aku masih error nih, Vero. Harusnya udah anyone with link. Yang lain bisa buka. Belum bisa. Oke. Iya, belum bisa. Anyone. Lagi, coba. Anyone with link. Oh, aku kasih editor nih. Sorry, tadi masih viewer. Oke, coba. Bisa? Nggak bisa juga nih. Apa ya ini kali credentials ya? Pilih. Menarik. Coba. Nah, bisa ya? Oh, ini ya. Oke.
Oke, apakah sudah bisa? Ini another contoh. Vero, kamu mau menjelaskan ini apa gimana? Kok error ya di aku? Mau search file nih, Vero. Oke, kemarin kan aku udah kasih ininya, udah kasih dokumennya. Bentar ya, coba aku share screen. Kita masih punya setengah jam. Caranya sama. Di sini aku masukin sampel data. Makanya aku baru bisa nggak? Oh iya, downloadnya aku download ininya dulu, download e-commerce-nya dulu di Drive. E-commerce ya. Aku download CSV dulu. Terus kita masukin di sini kayak kemarin, kita upload. Nah, e-commerce. Kalian bisa pakai yang sama juga ya, atau ini aku kirimin lagi deh di sini. Kalau ada yang mau. E-commerce. Oke, ya, udah di-upload. Nah, caranya sama, kita import library yang kita butuhin, terus di read CSV ini adalah baca dataset yang kita punya. Oh, kayaknya rename filenya salah deh. Samain di sini. Nama-namanya. Nama typonya. Aku rename dulu. Terus aku baca lagi di sini. Mana e-commerce, customer, CSV. Ya. Gara-gara sampel datanya, guys. Ini di sini sampel data dot underscore. Jangan lupa karena aku taruhnya di folder sampel data, dia minta full path-nya gitu, baru bisa. Ini kalau mau di mount boleh, kalau misalkan mau upload. Nah, ini yang di F-head biasa sama kayak kemarin. Ngelihat 5 rows pertama dan ini infonya dan describe-nya. Jadi ini lebih ke EDA-nya juga. Kayak kemarin kita juga udah ngelakuin ini kan. Nah, kalau tadi ada SN pakai Seaborn, pakai heat map, kita juga bisa lihat korelasi di sini. Yang tadi pakai scatter plot yang Kak Denis bilang, makin nyebar gini artinya korelasinya makin nggak ada gitu kan. Nah, makin agak ngumpul nih kayak gini ke satu garis, dia korelasinya makin dekat gitu atau makin positif, either ke korelasi positif atau korelasi negatif. Bisa juga pakai hex nih. Pokoknya intinya kalau makin scattered itu makin nggak punya korelasi. Ini juga kita udah lihat kemarin. Ini masih sama kayak kemarin pakai pair plot. Jadi kita bisa dari semua kolom ini kita bisa lihat korelasinya apa. Nah, terus ini juga udah nih kemarin kalau misalkan kita punya satu kayak ini yearly amount spent sama length of membership, kita bisa kasih garis di sini. Kalau misalkan makin ke tengah garis itu artinya korelasinya makin tinggi. Nah, sekarang ini tuh mirip sama yang tadi, sama Kak Denis jelasin. Kita kasih skillernya, itu adalah library yang kita pakai buat nge-train test splitnya. Biasanya berapa sih rasionya? Gitu. Normalnya bisa 60-40, jadi 60 training, 40 testing, atau 70-30. Kamu cara ngubahnya di mana? Cara ngubahnya di sini. Kalau di sini 0,4 artinya, misalkan nih, dia ngebaginya dari apa sih? Kita DF shape deh di sini. DF shape. Nah, di sini ada 500 data kan. Artinya,
60% dari 500 itu dipakai buat training, 40-nya dipakai buat testing. Kebalikannya, kalau misalkan 0,3 di sini, berarti kita coba 0,3 ya, berarti 70% data buat training, 30% buat testing gitu. Itu gunanya train, test, split ini, yang dipakai di sini. Jadi dia bakal bagi dari X train, X test, Y train, Y test. X itu yang tadi nih, yang dibilang sama Kak Denis, itu adalah variabel independen, di mana nggak ada yang itu kayak feature-nya kita gitu. Sedangkan kalau Y itu adalah apa sih yang mau kita predik atau apa yang mau kita coba tebak ini hasilnya sesuai nggak sih gitu yang kayak kita mau, atau dependent variabelnya gitu kan. Nah, terus kita bisa import linear regression modelnya di sini pakai library ini, terus juga kita bisa import matriksnya. Sampai sini tuh masih mirip banget kayak tadi, cuma beda contoh aja. Jadi kita bisa udah dapat train sama teksnya untuk setiap dependent dan independent variable. Terus kita di sini create modelnya di sini. Terus di sini kita bisa cari koefisiennya. Jadi kayak koefisiennya itu dari apa? Koefisien dari independent features-nya. Jadi average session length-nya segini, time of app-nya segini, time of website-nya segini. Terus kita create prediction-nya di sini. Namanya kita udah create prediction, kita harus pakai test, yaitu di sini kita pakai yang independen-nya dulu, di mana independen, di mana kita kayak kasih tahu nih, aku tuh punya independent features ini, kayak average session length, time on app, time on website, length of membership, itu aku kasih tahu buat dipredik sebagai input. Terus nanti dia nebak nih dengan feature ini yearly amount spend seorang customer tuh berapa sih? Nah, dikasihlah y-testnya, dimasukin ke y-test dengan isi prediction-nya. Terus kita bisa ngeplot nih, kan tadi tuh kalau misalkan ingat makin ke garis lurus itu artinya makin korelasi kan. Nah, dari sini kita bisa lihat. Nah, ini sebenarnya juga sama, ini teasernya gitu. Jadi kita bisa, habis kita udah buat model ini, kita buat teaser dari si error rate-nya ini. Kayak ini tuh nebaknya berapa sih, apakah error rate-nya tuh seberapa jauh dia nebaknya gitu. Ada 3 ini, ada MAE, MSE, RMSE yang bakal kita tes dan bahas besok gitu. Nah, sebenarnya kalau lihat dari sini, kalau tadi kan kita bisa pilih feature semuanya gitu kan. Nah, setelah kita evaluasi ini, kita bakal bahas besok. Nah, itu sebenarnya kadang kita tuh nggak perlu pakai semua feature. Misalkan kita punya 10 feature nih in total. Kita sebenarnya bisa pilih-pilih gitu berdasarkan feature yang bagusnya gitu. Jadi ternyata kita cuma butuh 6 feature pertama aja, 6 feature pertama yang kayak rank yang paling bagus supaya ini prediksi dari hasil linear regression kita tuh lebih bagus. Itu namanya feature selection. Nah, caranya gimana supaya kita tahu model kita tuh lebih bagus, kayak pakai 6 feature aja deh, kayak pakai 4 feature aja tapi ini gitu Mas. Nah, itu caranya entar lihat di sininya. Jadi kamu bisa compare, oh model 1 pakai semua feature nih, mainnya segini. Modul 2 pakai 6 feature, pilih-pilih, mainnya segini. Dilihatnya dari si mainnya dan MSE dan RMSE-nya. Nah, itu yang bakal kita coba besok. Terus, ya ini teaser dikit aja buat materi besok. Nah, kalau masih ingat kemarin kita ada lihat graf histogram kayak gini terus ada garisnya. Nah, ini sebenarnya kita cari apakah prediksi kita tuh distribusi normal nggak sih gitu. Karena kalau nggak distribusi normal biasanya datanya agak bias gitu. Ada pertanyaan sampai sini?
Saya ini aja sih, kayak gampang banget buat nge-create modelnya. Gitu. Untuk yang logistic regression hari ini bukannya Kak Denis? Itu ekstra sih, cuman kalau masih ada waktu mau bahas aja gimana? Ada yang mau bahas logistic regression? Sebenarnya kayak even contoh lainnya juga cuma ini. Nah, yang ini kayak teaser aja, besok kita bakal cobain bikin beberapa model dan feature selection. Mungkin aku balikin ke Kak Denis buat kayak kita boleh. Soalnya kemarin ada yang mau bikin logistic regression katanya. Oke, kita coba ya. Stop share screen. Sebentar. Aku prepare sedikit. Biar CSV-nya udah siap. Data. Mungkin yang dari tadi sebelum aku masuk lebih jauh lagi. Apakah ada yang masih bingung dengan yang linear regression biasa? Atau aman? Bentar ya, Kings. Aku prepare dulu. Let's see ads. Cari data dulu ya. Kok hilang dia? Bank Portugis. Oh ya, dia. Download. Aman, aman. 2031 tuh berarti untuk yang lalu ya. Oke. Sip. Kalau gitu. Each job marital. Oke, saya pilih datanya. Aku masukin dulu. Kalian ada akses ke logistic regression example nggak ya? Coba aku share. Anyone with the link. Bisa akses ini nggak? Kalau tidak bisa, ngomong ya. Bisa. Oke, sip. Boleh make a copy as usual. Terus add shortcut to drive. Seperti biasa nih. Aku nggak share screen ya. Di Impin, maaf guys. Oke, ini add shortcut to drive, my drive. Sip. Terus boleh aku buka, aku udah buka sih. Nah, ini karena aku masih bikinnya belum mounted, boleh copy yang mounted drive-nya as usual. Oke, code mount. Connect to drive. Ya, aku akan nunggu mounted dulu sambil copy yang kita tadi ya.
Kok nggak ada? Oh, udah, bentar. Sorry. Ya ampun, mau buka apa? Refresh. Taruh refresh dulu. Reload. Oke. Di mount. Oke, aman. Oke, sip ada. Drive, my drive. Ke logistic regression example. Terus ini. Nah, copy path. Kita masukin ke sini. Waduh. Ini karena Oke, sip, udah masuk. Udah sampai sini, teman-teman? Udah bisa masukin datanya. Bisa tuh yang 2035, bukan yang sekarang ya. Bisa nggak? Datasetnya ada di folder yang sama, bank full. Kalau kalian refresh, ada. Nah, nggak usah di copy dataset mah. Itu aja. Ya, bank full. Oke, as usual, kita masuk ke data headnya dulu. Waduh, nih kenapa bentuknya begini, guys? Sepertinya harus UTF. Bentar ya, aku harus ganti formatnya dulu kayaknya. UTF 8. Code. Soalnya bentuk datanya agak aneh. Coba bisa nggak ya? Hilang share screenku. Sorry guys. Lama banget karena aku. Oh my god. Kok tak bisa dia? Bener nggak sih guys? File encode. File encode doang ya? Encode. Bisa. Encoding. Itu bentuk CSV-nya kayak nggak rapi. Oke, coba kita cek. Yuhu, bisa yuk, bisa yuk. Nah, masih sama. Kenapa ya? Dari gengs, aku ubah dulu. F8. Biar CSV-nya aku rapihkan dulu. Info. Oke, coba ganti ke yang ini. Baru aku upload. Namanya jadi encoding. Sorry, cancel. Encoded. Replace. Screenku mati lagi. Nih yang encoded ya. Oke, bisa nggak ya? Semoga ini udah.
Please, please. Kok tetap ya? Untuk kayak gini ya. Coba kita cek dulu. Kakak Azra tambahin separation. Kali karakter Azra. Coba deh. Gue baru lihat juga tadi. Kali karakter apa gara-gara gue apa sebenarnya? Pakai kutip. Iya, pakai kutip. Oh, kutip 2 ya. Ini teh nggak pakai kutip. Nah, coba maaf guys. Oh, oke, nice. Bisa. Sip. Hey. Jadi tambahin ini ya, save to everyone di belakangnya. Oke, jadi PMG udah 24.3 cepat sekali waktu berjalan. Baiklah. Ini variabel inputnya. Nanti kalian baca sendiri aja. Terus, kalau yang tadi aku udah ceritain, logistic regression itu untuk ngeprediksi yes or no atau categorical gitu. Nah, kalau di sini kita mau ngeprediksi apakah klien yang berlangganan apakah klien telah berlangganan deposito berjangka, yes atau no. Tuh. Nah, ini cek unique data, terus kolom untuk proses EDA aku nggak mau terlalu lama ya ngejelasinnya, ini bagian dari data exploration aja. Nanti kalian boleh explore. Cuma di sini ada ternyata dari datanya itu ada 36.548 no dan 4.640 yes. Berarti proporsinya jauh lebih banyak yang no dibanding yang yes. Terus misalnya ini mau cari minnya, terus ini di min tapi berdasarkan job, marital, education. Nah, nanti kalian bisa saran sendiri lah ya. Sama misalnya ini visualization, contohnya bikin apa ya, frequency of purchase, terus per job title itu sebenarnya gimana gitu proporsi yes sama no-nya. Nah, ini kayak bagian dari EDA lagi. Kalian baca aja ya. Waduh, kenapa nih dia? Per day of week sebentar. Days, P-days. Wah, itu ada yang error, ntar aku beneran deh. Ya, aku nggak mau lama-lama di EDA. Oke. Nah, ini bisa create dummy sama kayak kenapa nih dia? Udah ada day of week. Oh no, apakah datasetnya beda? Ini gue ada day of week. Tidak, kenapa tidak bisa kamu? Ya udah deh. Kita ke sini aja. Kenapa berbeda ya? Mari kita lihat. Ini aku coba cari contoh yang gak usah di-run deh. Kita cari yang udah jadi aja. Maaf gengs, dikarenakan technical issue. Jadi aku carikan yang mirip seperti ini. Sick, ya. Oke, kalian boleh buka GitHub ini, sama aja sih. Nanti kalian ikutin aja. Ini harusnya sama persis aku mengambil dari dia karena malas membuat sendiri. Jadi kalau kita lihat di sini ya,
kita di bawah gitu ya. Ini dibikin nih apa namanya dummy variables. Jadi per ini dibikin dummy variables. Ini bagian dari feature selection-nya. Terus kita di sini itu pakai buat milih feature selection-nya itu pakai RFE. Jadi RFE itu recursive feature elimination, itu tuh buat bantu kita nih sebenarnya fitur-fitur apa yang paling bagus untuk kita ngeprediksi data tersebut gitu. Kalau misalnya regresi linear, besok kan kita akan ngejelasin nih gimana caranya nyari fitur selection yang oke dan segala macam. Nah, untuk klasifikasi itu banyak banget sebenarnya metodenya. Salah satunya adalah ini recursive feature elimination atau RFE, atau aku biasanya pakai yang namanya predictive power. Jadi dia akan menghitung nih predictive power score. Jadi akan menghitung seberapa kuat dia untuk mempredik variabel targetnya tersebut. Kalian bisa baca sendiri. Ini metodenya banyak banget, tapi yang orang ini pakai contohnya itu si RFE. Terus menemukan bahwa fitur-fitur yang terbaiknya itu pakai yang ini, previous sampai P outcome sukses. Oke, lanjut ke implementasi modelnya. Jadi kalau tadi model yang udah kita pakai buat regresi linear itu adalah linear regression. Kalau untuk logistic regression itu namanya ini SM logit. Jadi import stats model API SSM logit underscore model sama dengan sm.logit YX. Terus langsung nemu hasilnya. Nah, dia tuh hasilnya kayak gini, memang agak beda-beda gitu ya. Ini logit regression result. Kalian bisa lihat Z-nya, nilai P-nya, terus misalnya bisa ngelihat apa lagi ya, p-value. Jadi nah ini jadi untuk menentukan logit regression itu biasanya kita main di p-value. Jadi kalau misalnya p-value buat yang p-value itu berarti ini p-value coefficientnya itu are very small semuanya gitu ya. Most of them are significant to the model. Berarti dia signifikan. Yang tadi dibilang karena udah dipilihin sama recursive feature elimination. Nah, ini manggil gitu ya, manggil modelnya. Terus ini juga fitting modelnya sama kayak tadi. Panggil buat nge-split antara train dan testing data, di-split, dipanggil, dimasukin, predikti, terus ngepredik resultnya. Nah, kalau di logistic regression, cara untuk memvalidasi errornya atau akurasi modelnya itu beda. Jadi kita nggak pakai mean absolute error, kita nggak pakai mean squared error dan teman-temannya, tapi bisa pakai beberapa cara. Yaitu adalah yang pertama cross validation, atau kita bisa cek aja dulu akurasinya berapa. Oh oke, akurasi dari model ini 0,9. Wow, bagus banget gitu ya, 90%. Berarti dia 90% memprediksi betul yes atau enggak. Atau ada yang namanya confusion matrix gitu. Confusion matrix itu menghitung true or false. Jadi ada yang namanya precision dan recall ya. Ini. Jadi kita menghitung gini, true positifnya, false positifnya berapa, false negatifnya berapa, true negatifnya berapa. Tuh. Jadi ini predicted values-nya gitu ya. Jadi predicted value is positive and it's positive, berarti true positive, berarti misalnya predicted value-nya 1, hasilnya 1. Berarti itu masuk ke TP atau true positive. Terus misalnya yang kanan, ini predicted value-nya positif, tapi ternyata salah. Jadi predicted-nya itu 1. Padahal sebenarnya harusnya 0. Nah itu berarti false positif. Terus ya bisa dibikin heat map juga sama. Ini nanti kita kirimin. Kita nggak ada materi logistik ya, Vero ya? Di PPT ya? Oke, enggak. Tapi paling Ada gampang. satu halaman doang ya? Aku paling suka kalau buat ngebedain confusion matrix itu TPF, PFN, TN tuh gimana? Kayak kita Pakai ke dokter. Kayak misalkan ya, kita boleh. pakai nih
terus kita sebenarnya sakit, terus dokter nebaknya kita juga sakit. Nah, itu namanya true negatif karena kita sakit kan. Terus Betul. kalau misalkan kita sehat, terus dokter bilangnya kita sehat. Nah, itu juga namanya true positif karena kita sehat gitu kan. Sehat itu positif kan. Nah, terus kalau misalkan kita datangnya sakit, tapi dokter bilang kita sehat nih. Nah, itu namanya false positif karena kita sehat kan. Nah, kebalikannya kalau kita sakit ditebaknya kita Nggak sakit. nggak sakit. Nah, itu false-nya negatif. Nah, kalau ditanya nih, paling mendingan false positif atau false negatif? Nah, lebih baik sebenarnya kayak orang sehat ditebak sakit. Kenapa? Karena kalau orang sakit ditebaknya sehat, itu nggak ketahuan dan lebih berisiko. Lebih Makanya bahaya. lebih baik dibilangnya false negatif. Yaitu orang sehat ditebak sakit. Karena biasanya di uji selanjutnya itu kita bisa coba tes lagi gitu. Karena kalau kamu dibilang sakit kan kamu butuh tes selanjutnya gitu. Betul. Ya kayak tes COVID kan biasa sering Iya dengar ya, kan. kayak COVID, bener. Ya. Nah, lihat precision Biasanya kalau antigen itu tendensinya adalah false negatif. Jadi banyak orang yang dites negatif antigen tapi ternyata pas PCR-nya dia positif. Kayak gitu guys. Gitu. Jadi dia ngeprediksi orang tuh sakit apa enggak gitu. Jangan lebih beresiko salah prediksi orang dibilang sehat padahal sebenarnya sakit kan. Ya, let's say bilang negatif COVID padahal dia ternyata positif COVID gitu kan. Jadi nyebarin penyakit. Nah, precision sama recall sebenarnya hubungannya di situ kayak berapa sih kita tebaknya salah gitu. Nah, itu precisionnya. Nah, berapa terus kalau recall itu berapa sering si salah atau si benar itu dipanggil gitu. Jadi kalau ntar digambarin pakai table itu sebenarnya itu hubungan antara sumbu X dan sumbu Y-nya. Y-nya. Kayak misalkan kelas X, misalnya sehat tuh sering banget dipanggil, makanya sehat itu recall-nya bakal tinggi gitu dibanding negatif karena kan itu apa sehat yang sering dipanggil. Kebalikannya kalau precision itu kayak saat dia dipanggil tuh seberapa banyak yang dipanggil tepat gitu kayak gitu. Jadi kalau dulu aku mungkin kayak lihat di heat map-nya sih. Karena rumusnya tuh kayak kalau kita tahu TP-nya, TN-nya sebenarnya tinggal masukin rumusnya aja. Itu ada bener kayak rumusnya tuh tambah-tambah dan bagi. Ya, benar. Jadi yang penting kamu tahu cara ngebedain apa TP, apa TN, apa FP, ada FP. Karena itu tinggal sisa mau ngitung precision atau recall. Kalau sekarang kan di Python tinggal panggil gitu kan pakai library. Tapi kalau misalkan kita mau tahu konsepnya, kita cukup tahu 4 itu dan kita tinggal masukin ke rumusnya aja. Ada pertanyaan nggak kayak ini? Yang utama di sini lah ya, kalau misalnya buat classification. Ya. Dulu waktu aku skripsi kan aku pakai conversion matrix, terus ditanya, biasanya pertanyaan gini kalau kita riset, kamu tuh utamain apa? Precision, recall, apa F1 atau akurasi gitu kan? Karena setiap use case tuh kamu bisa pilihnya beda-beda. Nah, tergantung kayak nggak harus mutlak kayak precision pak gitu, nggak gitu, recall pak nggak gitu, itu tergantung beneran kayak use case. Jadi kalau kamu misalkan di data science ditanya model kamu bagusnya karena apa gitu, karena recallnya tinggi belum tentu, karena precision tinggi juga belum tentu. Jadi tergantung yang kamu mau kejar apa. Kalau misalkan kamu mau ngejar kayak akurasi berarti kamu harus lihat di F1 measure-nya. Karena F1 measure itu adalah harmoni antara si precision atau recall. Jadi dia balance-nya gitu. Jadi nggak lebih baik, nggak lebih buruk precision sama recall-nya, tapi cari jalan tengahnya gitu. Kalau yang kamu kejar adalah akurasi. Tapi kalau kamu kejar precision itu presisi kan. Kalau kamu kejar kayak pokoknya satu kelas tuh harus lebih, kalau bisa ini deh apa namanya, dia nebaknya tuh bisa kalau bisa 90%. Nah, kamu harus main di nilainya di precision-nya. Tapi kalau misalkan use case kamu adalah
Aku mau kelasnya tuh rata dipanggil, kamu harus main di recall-nya. Kira-kira penentuan evaluasinya tuh setiap use case pun bisa beda-beda. Yes. Kalau misalkan tes COVID apa ya, Kak? Tes COVID. Kalau menurut aku kayaknya lebih ke precision ya. Lebih precision sih, karena lebih baik Lebih kita baik ketentuan yang negatifnya kan. benar yang kita lebih baik kita ngepredik orang sakit gimana ya ngesalah predik orang bilang orang sakit padahal dia sehat dibanding sakit gitu. Lebih baik false positif, betul. Kalau false negatif bahaya dong karena jadi makin menyebarkan kan. Gitu. Jadi ini tuh dipakai juga sih kayaknya di tes-tes gitu ya, tes medical juga sih sebenarnya. Banyak banget kayak medical case kalau misalkan buat confusion matrix gitu. Bahkan salah satu cabangnya NLP, karena NLP kebanyakan classification kan juga pasti pakai. Betul, pakai ini juga. Ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ada pertanyaan final 2 menit guys. So far so good. Oke, jangan lupa nanti recordingnya ini harusnya tiap hari di keep ya, Azra ya. Bener nggak sih aku? Yap. Nanti gue upload di recording drive. Oke, Kalian bisa lihat di sana. udah menemukan pencerahan lah ya. Jadi udah lebih ngerti kalian bakal milih apa. Atau kayak bikin apa tuh udah mulai kebayang gitu. Alhamdulillah. Sip. Senang mendengarnya karena nggak pada bingung lagi. Oke, kalau misalnya udah nggak ada pertanyaan, hari ini sebenarnya materinya itu dulu gitu ya. Nanti kalau misalnya kalian mau ulang rekornya boleh nanti nonton. Kalau misalnya masih bingung atau misalnya nanti ada error-error di project yang udah kalian kerjain, boleh langsung book peak time gitu ya, office hour. Hari ini ada yang belum pernah pakai office hour nggak teman-teman? Kalau menurut aku sih manfaatin aja, soalnya itu kayak lebih intimate gitu ngobrol sama kakak-kakaknya. Lebih bisa nanya, kalau kalian malu nanya di kelas gitu tuh itu saat yang tepat untuk nanya kita. Kita juga nggak mungkin ngejudge kalian, jadi kayak kita tahu kalian juga masih awam, jadi langsung book aja. Nanti lihat jadwalnya bisa di peak time gitu ya, karena kakak-kakak yang lain kayaknya bekerja. Jadi kalian bisa lihat peak time aku, Kak Vero, Kak Azra, ataupun Kak Putri gitu. Nanti boleh di book aja langsung di peak time. Oke, kalau gitu aku tutup sesi hari ini. Semoga hari ini kalian belajarnya lebih ngerti gitu ya. Terima kasih teman-teman. See you tomorrow. Sorry banget, aku mau nanya Kak soal kelompok. Oh iya, boleh. Menanya apa? Kan kemarin kita katanya jumlahnya ganjil ya 35. Jadi otomatis bakalan Yes. ada yang bertiga. Kalau misalnya kelompok aku aja yang nge-book bertiga boleh nggak ya Kak? Kemarin sebenarnya Boleh. udah tapi belum dibalas, jadi aku mau confirm aja. Oke, boleh. Nanti bilang aja di Discord ya. Aman kok. Oke, Kak. Thank you. Siap. Oke, thank you. Dadah. See you tomorrow. Thank you. Bye guys. Bye.